Angkat kepala. Angkat kepala. Oh, cuma di sini juga. Oh, 15 tahun. Diri. Tuh ya kan? That's right. Motion 91.8. Aci bilang ada dia. Ada bang minum. Ada bang minum, dia ada bang minum. Kedua. Sebelah ini yang terus sana. Oh, berarti teman-teman boleh ambil gambar sana. Kurangnya boleh. Kurangnya boleh ambil di muka di sana. Iya, dia mau boleh. Senang kecil itu masker. Angkat kepala. Angkat kepala. Oh, cuma di sini juga. Oh, 15 tahun. Diri. Tuh ya kan? Nanti kita atur satu. Jangan mungkuk-mungkuk, Pak. Itu pada. Dia tuh muka kuning bayangkan. Pusing dia. Menangis. Menangis dia penghuni pemuka. Buka maskernya sama. Nangis. Ya, ada orang lagi itu muka biri satu dulu. Khusus di Belanda dong nih muka ini. Saat ini membawa korban bersama psikolog, juga orang tua, dan kemudian didampingi para penyidik. Jadi tadi dengan jelas, walaupun sempat diacak, korban itu ingat walaupun dia disabilitas, kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar, ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk, bahkan sampai menangis histeris, dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia marah, raut mukanya marah dengan apa. Jadi jelas 8 itu memang adalah tersangka yang dikenali dengan baik oleh korban. Ya. Kemudian nanti masih akan ada lagi penggalian. Kami meminta kalau ada dugaan masih ada tersangka lainnya, maka kami mendorong penyidik untuk segera juga datang ke rumah aman. Kami akan dampingi bersama-sama untuk melihat apakah benar dugaan kami ada 12 orang. Nah, kami selaku kuasa hukum juga sudah menyatakan kepada penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan ancaman maksimal, jadi dia di pasal 8283 itu Undang-Undang Perlindungan Anak kena ancaman maksimal 15 tahun. Tapi karena mereka melakukan bersama-sama, apalagi korban disabilitas, anak disabilitas, maka ada pemberatan sepertiga. Tapi kami dari kuasa hukum meminta kepada penyidik dan juga kejaksaan penerapan hukuman kebiri. Dan untuk pertama kali di Sulawesi Utara, kalau bisa diterapkan hukuman kebiri, dilaksanakan itu. Kasus ini dilaporkan ke kami, maka negara hak untuk mendampingi korban melalui Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, Bapak Stephen Gando, lalu mendorong kami untuk concern karena ini kasus yang luar biasa, apalagi terkait dengan amanat Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak. Pendampingan ini harus secara komprehensif, jadi komprehensif, dan kami sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum UPT DPPA dalam rangka pendampingan untuk mendapatkan keadilan bagi anak ini. Nah, selanjutnya untuk penanganan
tidak hanya dalam penanganan secara hukum, tetapi bagaimana juga masa depan anak ini kami harus melakukan pendampingan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang punya fungsi rehabilitasi sosial dengan dinas sosial. Pesan juga dari kepala dinas kami, Dr. Kartika Devi, untuk serius dan memantau sampai kasus ini benar-benar selesai dan anak ini mendapatkan keadilan. Di rumah perlindungan juga ini kami terus lakukan pendampingan sampai ini anak pemulihan secara total. Ada sedikit teman, Marcel Silom, Kepala UPTD Perlindungan Anak. Perlindungan Perempuan dan Anak.